Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saka Wilang bersama saya Bagus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita serial horor, Titisan Siluman Ular Part 5. Terima kasih buat kamu yang sudah setia mengikuti channel ini, dan buat kamu yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, serta tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Langsung saja, kita masuk ke inti cerita yang berjudul Pengantin Kerajaan Gaib. Hari itu, tepat setahun aku bekerja di salah satu pabrik di timur Pulau Jawa. Tiba-tiba, terdengar pintu kontrakanku diketuk orang. Yud, bangun Yud, udah siang nih. Terdengar teriakan orang dari luar. Aku terbangun dari tidur. Badanku masih terasa lelah karena lembur sampai subuh di pabrik. Dengan langkah malas aku melangkah membukakan pintu. Nampak Budi cengengesan di depan pintu. Tanpa disuruh, langsung masuk ke dalam kontrakanku yang sempit. Yud, hari Sabtu nanti anak-anak mau naik gunung, trekking. Kamu ikut ya? Budi memulai pembicaraan. Siapa aja? Tanyaku pada Budi. Banyak. Ada Arifin, Idrus, Jaka. Pokoknya teman-teman satu shift di pabrik lah. Jawab Budi. Aku tak segera menjawab. Mataku masih terasa mengantuk. Udah, pokoknya kamu harus ikut. Gak usah sok mikir gitu. Ya udah, ayolah, jawabku pelan. Budi sahabatku ini memang paham kalau aku gemar berpetualang. Sudah beberapa kali, kami dan kawan-kawan melakukan perjalanan menjelajah alam. Akhirnya tiba saat hari yang ditentukan. Halo Yud, akhirnya nongol juga. Soalnya kalau kamu gak ikut, kurang seru lah. Teriak Arifin menyambut kedatanganku di tempat kumpul. Seperti biasa, Yuda cuma gitu doang bawaannya. Sahut Jaka yang duduk di samping Arifin. Aku cuma tersenyum. Memang, setiap kali kami bepergian, aku cuma membawa satu tas kecil berisi pakaian dan peralatan sholat aja. Gak apa-apalah. Yuda kan pawang yang akan jagain kita selama perjalanan. Jadi dia gak boleh bawa yang berat-berat. Capek. Sahut Budi yang tiba-tiba muncul di belakangku. Pokoknya dijamin aman. Lah wong orang kesurupan aja sekali sembur langsung sembuh. Tambah Budi lagi. Mana yang lain? Tanyaku pada mereka. Tinggal nunggu Idrus aja. Dodi sama Toto gak jadi ikut. Ada urusan lain katanya. Jawab Budi lagi. Tak lama kemudian, Idrus datang bergabung. Setelah semuanya siap, kami berlima memulai perjalanan ke sebuah gunung yang ada di Jawa Timur. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di kaki gunung yang baru pertama kali kami jelajahi ini. Kami melanjutkan perjalanan melakukan pendakian melalui hutan yang lebat menyusuri jalan setapak, yang memang sengaja dibuat untuk para pendaki. Setelah jauh berjalan, akhirnya kami mendapatkan lokasi yang cocok untuk mendirikan kemah. Tak jauh dari sungai kecil yang airnya sangat jernih. Malam harinya setelah sholat Isya, aku bergabung dengan yang lain mengelilingi api unggun. Kami semua berbincang, bersenda gurau hingga hampir tengah malam. Arifin dan Budi pamit lebih dahulu masuk ke kemah, disusul oleh Idrus yang nampaknya juga sudah kelelahan. Aku masih tetap duduk di dekat api unggun, sambil menghirup segelas kopi yang ada di tanganku. Mataku memperhatikan sekeliling yang nampak sangat gelap. Tapi tiba-tiba aku merasakan kehadiran sesuatu di tempat ini. Kutajamkan mata batinku sambil tetap melihat ke sekelilingku. Benar saja, di dalam kegelapan hutan, di balik pepohonan, kulihat ada dua titik kecil berwarna putih terang. Mau apa makhluk itu di situ? Ucapku dalam hati. Kamu kenapa, Yud? Kok mukamu tegang begitu? Tanya Jaka yang ternyata sejak tadi memperhatikan diriku. Ah, gak apa-apa. Cuma kecapean aja kok. Jawabku mencoba menenangkan Jaka yang nampaknya terlihat khawatir.
Oke kalau gitu, aku masuk ke kemah ya Yud. Aku juga udah ngantuk nih. Kamu nggak apa-apa kan ditinggal sendirian di sini? Tanya Jaka kepada aku. Alah, bilang aja, takut. Jawabku pada Jaka sambil meledek. Jaka cuma cengengesan sambil garu-garu kepala lalu bergegas masuk ke tenda. Tinggal aku sendirian. Kembali kuperhatikan kedua titik kecil dalam gelap itu, yang ternyata mata dari seekor harimau besar yang sejak tadi dengan tajam memandangi diriku. Nampaknya bukan harimau biasa. Aku harus waspada. Batinku sambil membacakan mantra ilmu pelindung raga. Tapi kemudian harimau jadi-jadian itu menghilang, ditelan gelapnya hutan. Bagus, dia pergi. Aku tak ingin sampai kawan-kawanku terusik. Ucapku pelan. Lalu tiba-tiba Idrus muncul dari dalam tenda, lalu mendekatiku. Yud, aku mulus nih, mau buang air. Anterin dong, pinta Idrus kepadaku. Ah, cemen banget. Kayak perempuan aja minta diantar. Jawabku pada Idrus. Ayolah Yud, udah mules nih, aku gak tahan. Jawab Idrus sambil membelas. Aku pun bangun dari dudukku. Idrus yang berjalan di depanku tiba-tiba mempercepat langkahnya. Aku duluan Yud, udah di ujung nih, kata Idrus sambil memegangi pantatnya. Lah, ini anak, minta diantar malah ninggalin. Ucapku sambil menggeleng. Sebentar saja, Idrus sudah hilang di balik semak-semak. Aku diam berdiri menunggu tak jauh dari situ, sambil memperhatikan sekitar yang gelap. Cukup lama aku berdiri, namun Idrus tak juga muncul dari balik semak tempat dia buang air. Perasaanku mulai khawatir, teringat sosok harimau yang muncul beberapa saat yang lalu. Terus, udah belum? Lama banget sih. Aku berteriak. Hening, tak ada jawaban. Aku langsung hampiri semak-semak tempat Idrus buang air tadi. Hilang. Idrus tak ada di situ. Terus, kamu di mana? Aku berteriak-teriak, memanggil sambil memperhatikan sekeliling yang gelap. Aku mulai merasakan sesuatu yang tak beres. Lalu, tiba-tiba tercium aroma bunga melati yang sangat harum menyengat. Aku terdiam, sambil menajamkan mata batin memperhatikan sekitarku. Akhirnya pandanganku tertuju pada taburan bunga melati di tanah, tak jauh dari tempatku berdiri. Kudekati taburan bunga melati itu, yang ternyata banyak berserakan menuju ke dalam hutan yang lebat dan gelap. Dengan perlahan, ku ikuti taburan bunga itu diterangi senter yang sejak tadi ada di tangan. Makin jauh, makin masuk ke dalam hutan yang gelap. Aku mulai merasakan sesuatu yang lain. Kulihat taburan bunga itu sampai pada sebuah batu yang tersusun seperti layaknya sebuah gerbang atau gapura. Padahal, tadi siang kami lewat sini. Tak ada tumpukan batu itu sebelumnya. Tampaknya itu bukan sekedar batu biasa. Aku merasa ada kekuatan besar di sisi lain dari batu itu. Aku tak boleh sembrono, ucapku dalam hati. Lalu ku ambil posisi duduk bersila dekat tumpukan batu itu. Ku pejamkan mata memusatkan pikiran, memohon petunjuk yang maha kuasa. Kemudian terasa ada hawa sejuk menerpa wajahku. Aroma wangi melati makin menusuk tajam penciumanku. Seperti ada kehadiran sesuatu di dekatku. Perlahan-lahan ku buka mata. Kini di sekelilingku tampak terang benderang. Suasana bagaikan siang hari saja. Tapi mataku terhenti pada sosok yang berdiri di hadapanku. Sosok gadis muda mengenakan pakaian layaknya seorang putri zaman kerajaan. Dengan baju dan kain serba kuning ada mahkota kecil dari emas di kepalanya. Wajahnya sangat cantik. Belum pernah ku melihat gadis secantik ini sebelumnya. Kemudian dia berkata padaku, "Selamat datang pangeran. Aku harap pangeran mau ikut denganku." Ucap gadis itu sambil tersenyum. Harum melati semerbak berasal dari tubuhnya yang tinggi langsing bagaikan bidadari. Maaf, siapa engkau? Di manakah saya berada? Dan hendak kemana engkau mengajakku? Tanyaku bertubi-tubi pada gadis itu. Gadis itu tersenyum,
lalu menjawab, Aku Mayang Kemuning. Engkau berada di wilayah kerajaanku. Aku mau mengajakmu ke istana. Di sana sudah menunggu ibuku, ratu penguasa tempat ini. ucap gadis itu panjang lebar. Aku terdiam terkesima. Senyum gadis itu manis sekali. Aku bagaikan terhipnotis oleh kecantikan dan suaranya yang lembut serta merdu. Mari pangeran, aku antar engkau menuju istana. Berdirilah, Kata gadis itu dengan lemah lembut. Perlahan aku bangun, tanpa berkata apa-apa kemudian mengikutinya dari belakang, bagaikan kerbau dicocok hidungnya. Diriku dibawa masuk melewati sebuah gerbang yang besar, di mana dijaga oleh dua orang pria berpakaian prajurit kerajaan yang menunduk hormat ketika kami lewat. Kami berjalan melalui lapangan rumput hijau nan luas, sangat bersih dan terawat. Setiap orang yang kami jumpai nampak memberi hormat. Tak lama kemudian, kami sampai di depan pintu sebuah istana yang megah dan indah. Membuatku berdecak kagum saat melihatnya. Kami menaiki tangga menuju sebuah pintu yang sangat besar. Seluruh dinding-dinding istana dan pilar-pilarnya berkilau dilapisi emas. Luar biasa. Kembali kutemui dua orang penjaga yang memberi hormat lalu membukakan pintu. mari pangeran, silakan masuk. Jangan sungkan. Ucap Mayang Kemuning dengan senyumnya yang manis. Aku melangkah masuk. Di hadapanku kini terpampang sebuah ruangan yang sangat luas dengan langit-langitnya yang tinggi. Seluruh dinding dan pilar berlapis emas. Sangat indah. Di lantainya terhampar karpet beludru hijau nan panjang. Di sisi-sisinya berjajar rapi beberapa pria dan wanita yang semuanya kini menatapku. Di ujung karpet hijau beludru nampak sebuah singgasana kerajaan berlapis emas, bertahtakan batu-batu berlian yang tersusun dengan rapi dan indah. Di atasnya tampak duduk seorang wanita dengan wajah tak kalah cantik dari Mayang Kemuning, namun tampak usianya lebih tua. Wanita itu menggunakan pakaian serba hijau berhiaskan benang emas, menggunakan mahkota yang juga terbuat dari emas, duduk dengan penuh wibawa. Di samping singgasananya nampak sesosok harimau besar, dengan mata yang menyala terang memandang ke arahku. Itu harimau yang kulihat tadi. Rupanya dia juga penghuni istana ini, ucapku dalam hati. Lalu wanita yang duduk di singgasana berucap dengan lantang. Selamat datang Pangeran Yuda Sanggabuana, putra dari Naga Kanaka, raja di raja penguasa ular dan siluman ular 8 penjuru angin. Selamat datang di istanaku. Aku terkejut. Bagaimana wanita itu bisa tahu persis nama dan asal-usulku? Aku cepat menguasai diri lalu menjawab. Terima kasih, tapi siapakah engkau? Bagaimana engkau bisa tahu namaku? Ucapku dengan sopan. Aku adalah ratu penguasa wilayah ini, dan tampaknya engkau sudah bertemu dengan pengawal setiaku, Ki Loreng. Jawab sang ratu sambil mengelus-elus harimau besar yang ada di sampingnya. Mari, majulah mendekat, jangan ragu-ragu. Sambung sang ratu lagi. Aku lalu melangkah maju, berjalan di atas karpet beludru hijau melewati barisan orang-orang yang terus memperhatikanku. Kini aku sudah berhadapan-hadapan langsung dengan sang ratu. Terlihat Mayang Kemuning berdiri di sampingnya sambil terus tersenyum. Aku sangat mengenal dirimu dan Naga Kanaka. Kelahiranmu menggegerkan seluruh jagat lelembut dan dunia gaib. Sang ratu berkata dengan lembut. Maaf ratu, mungkin ratu salah. Aku hanyalah Yuda, anak dari Warsito dan Laras. Ucapku coba menjelaskan. Warsito, manusia malang yang sudah terkena tipu daya dari Naga Kanaka. Jawab sang ratu. Aku tercekat mendengarnya, kemudian balas bertanya. Maaf ratu, aku tak paham maksud dari ucapan ratu barusan. Ucapku penuh keheranan. Ketahuilah pangeran, Warsito itu hanyalah orang yang dimanfaatkan oleh Naga Kanaka agar siluman itu mempunyai seorang putra. Sang ratu menjelaskan. Sang naga ingin memiliki keturunan, tapi hanya bisa didapatkan melalui rahim manusia. Karena siluman ular itu dahulu juga dilahirkan dari rahim seorang manusia. Persis dengan apa yang terjadi pada dirimu.
ucap sang ratu panjang lebar. Aku terperanjat, seakan tak percaya dengan apa yang barusan diucapkan oleh sang ratu. Perasaanku campur aduk tak karuan. Aku tak bisa berkata-kata lagi, karena semua kenyataan itu baru kali ini aku dengar. Lalu aku cepat menguasai diriku, mengatur nafas agar bisa lebih tenang, kemudian bertanya. Apa maksud ratu membawaku ke tempat ini? Ucapku pelan. Sang ratu menjawab dengan jawaban yang sangat tak kusangka-sangka. Aku ingin menjodohkan engkau dengan Mayang Kemuning, putriku satu-satunya, calon pewaris tahta kerajaan ini, Ucap sang ratu. Aku terhentak kaget lalu menatap Mayang Kemuning yang terus tersenyum kepadaku. Kemudian sang ratu kembali berucap. Sudah waktunya putriku memiliki pendamping, dan aku ingin engkau yang jadi pasangannya. Sabda sang ratu. Maaf ratu, tapi mengapa harus aku? Tanyaku dengan wajah yang terheran-heran. Engkau adalah pasangan yang pas untuk putriku, karena engkau termasuk salah satu dari sedikit orang yang disegani di jagat alam gaib dan juga di alam manusia. Balas sang ratu. Maaf ratu, tapi mana mungkin aku menikahi Mayang Kemuning. Aku adalah manusia, sedangkan dia bukan. Ucapku sambil melirik ke arah Mayang Kemuning, wajahnya nampak kecewa. Engkau berasal dari benih sang naga Kanaka. Hanya takdir saja yang membuat engkau lahir dari rahim manusia. Separuh dirimu adalah bagian dari dunia gaib. Sang ratu mencoba menjelaskan. Maaf, bagaimana jika aku menolak? Aku bertanya pada sang ratu. Sang ratu nampak tidak senang lalu membalas. Jika engkau menolak, maka teman-temanmu tak akan bisa keluar dari wilayah ini selamanya. Ancam sang ratu dengan nada tinggi. Aku terperanjat kaget dan kemudian teringat dengan Idrus yang lenyap tadi. Aku khawatir terjadi sesuatu pada dirinya, tapi belum sempat aku berkata, Mayang Kemuning mendahului bicara. Jangan khawatir, temanmu Idrus ada di tempatnya. Sebenarnya dia tidak pernah keluar kemah. Yang kau lihat tadi bukan dia. Itu hanya cara untuk membawamu kemari. Kata Mayang Kemuning panjang lebar. Hatiku sedikit lega, tapi kini aku ada dalam dilema. Jiwa teman-temanku dipertaruhkan di sini. Aku tak boleh gegabah mengambil keputusan. Kau tak perlu menjawab sekarang. Ku beri kau waktu untuk berpikir. Sementara itu, engkau menjadi tamu kehormatan di istanaku ini. Ucap sang ratu. Pengawal, antar pangeran ke tempat peristirahatannya. Pastikan dia dilayani dengan baik. Perintah sang ratu kepada pengawalnya. Lalu aku dibawa ke sebuah kamar yang sangat besar, dengan ranjang yang terbuat dari emas dan kasur yang sangat lembut. Di sampingnya, ada meja yang di atasnya penuh dengan berbagai hidangan dan minuman. Aku merebahkan diri sambil merenung memandangi langit-langit kamar. Lalu terdengar ada yang mengetuk pintu kamar. Kemudian muncul Mayang Kemuning di depan pintu. Bolehkah aku masuk, pangeran? Tanya Mayang Kemuning dengan sopan. Aku tersenyum dan menjawab, silakan. Lagi pula ini adalah istanamu. Aku hanya tamu di sini, ucapku lalu duduk di tepi ranjang. Mayang Kemuning masuk dan duduk persis di sampingku. Kali ini aku bisa melihat dirinya dari dekat. Gadis ini memang cantik luar biasa. Aku jadi gugup berada di dekatnya. Harum melati tercium dari tubuhnya yang mulus dan berkulit kuning langsat. Gadis itu terlihat malu-malu kupandangi seperti itu. Lalu, dia berkata memboyarkan lamunanku. Maukah pangeran aku ajak berkeliling sekitar istana ini? Tanya Mayang Kemuning. Aku mengangguk pelan mengiyakan ajakannya. Entah, mengapa setiap kali dia bicara, aku seperti terhipnotis oleh suaranya yang sangat lembut dan menenangkan. Boleh, tapi dengan satu syarat. Kamu jangan panggil aku pangeran. Panggil saja aku Yuda. Julukan itu terasa kurang nyaman bagiku. Pintaku kepadanya. Baiklah, engkau juga boleh memanggilku Mayang saja. Bagaimana? Dia menjawab sambil tersenyum. Lalu kami berjalan mengelilingi seluruh sudut istana. Kemudian keluar melewati padang rumput hijau hingga akhirnya sampai di depan sebuah perkampungan. Setiap orang yang kami jumpai selalu menunduk memberi hormat. Tiba-tiba saja
Mayang Kemuning menggandeng tanganku. Aku terkejut. Dadaku berdebar, aliran darah serasa tak beraturan, tapi ada rasa nyaman terasa dalam hatiku. Yuda, mengapa tadi sepertinya engkau keberatan dijodohkan dengan diriku? Tiba-tiba Mayang bertanya. Aku gugup, tak tahu harus menjawab apa. Tapi kemudian aku membalas. Bukan begitu Mayang, engkau belum kenal siapa aku, dan aku juga belum mengenal dirimu. Kita baru saja bertemu. Jawabku pelan. Tapi aku sudah lama mengenalmu, bahkan sejak dirimu lahir. Balas Mayang lagi. Aku terheran mendengar ucapan Mayang, tapi sepertinya dia paham apa yang ada dalam pikiranku. Kamu tak usah bingung. Batasan waktu alam manusia berbeda dengan di sini. Harusnya kau mengerti. Aku suka dengan perilakumu yang sopan, penyayang, berbudi luhur, semua ada dalam dirimu. Itu yang membuatku jatuh hati kepadamu. Ucap Mayang sambil menunduk malu. Wajahnya nampak merona merah. Tapi mengapa engkau tidak mencari pasangan dari kaummu sendiri? Mungkin akan lebih baik dari aku yang setengah siluman ini. Aku bertanya penasaran kepadanya. Sebenarnya sudah banyak dari bangsaku yang datang meminang, tapi selalu ditolak Ibu Ratu. Malah ada yang datang berkali-kali walaupun selalu gagal. Bahkan sampai mengancam. Jelas Mayang kepadaku. Oh ya, tapi wajar sih. Gadis secantik dirimu pasti banyak yang ingin memiliki. Jawabku yang membuat Mayang tersipu malu. Mungkin begitu. Bahkan ada yang sampai mengajak perang untuk mendapatkan aku. Namanya Buto Geni. Sosok raksasa berambut api yang sangat bernafsu ingin mempersuntingku. Terakhir kali dia datang ke sini. Sambil mengancam akan membawakan pasukan untuk merebut diriku. Itulah yang membuat Ibu Ratu khawatir sehingga ingin segera menikahkanku agar aku ada yang melindungi. Sambung Mayang dengan wajah sedikit sedih. Tiba-tiba, terdengar suara seperti bunyi trompet besar ditiup. Suaranya menggema ke seluruh pelosok membuat diriku dan Mayang terkejut. Itu suara tanda bahaya. Astaga, jangan-jangan, teriak Mayang dengan nada khawatir. Kami bergegas kembali ke istana. Halaman istana yang luas kini dipenuhi ratusan prajurit kerajaan dengan posisi siaga. Kami menjumpai Ibu Ratu yang terlihat panik. Ada apa Ibu? Mengapa banyak prajurit yang siaga? Tanya Mayang tak kalah panik. Buto Geni, dia datang. Jawab Bunda Ratu perlahan. Lalu langsung menuju para prajurit yang dari tadi menunggu komando. Wahai prajuritku, persiapkan diri kalian. Buto Geni datang bersama bala tentaranya. Jangan sampai dia masuk ke sini. Perintah sang ratu pada seluruh prajuritnya. Kenapa jadi begini? Sebenarnya kami sangat menghindari peperangan. Kami tak ingin jatuh banyak korban. Andaikan kami punya cara lain. Tetapi memang Buto Geni makhluk yang angkuh dan kejam. Makanya Ibu Ratu tak suka padanya. Sambung Mayang lagi. Ayo Yuda. Lebih baik kita segera menyingkir dari sini. Aku tak ingin engkau terluka. Ajak Mayang sambil menggandeng tanganku. Tidak Mayang, aku tetap di sini. Aku ingin melihat seperti apa sosok Buto Geni yang sombong itu. Ucapku sambil tetap berdiri. Jangan Yuda, kau bisa celaka. Ucap Mayang penuh khawatir. Aku tersenyum, lalu menjawab. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Malah seharusnya aku ikut melindungimu. Aku tak sudi gadis sebaik dirimu jatuh ke tangan makhluk jahat itu. Ucapku yang membuat gadis itu terharu. Tak lama kemudian, tanah terasa bergetar. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Kian lama kian terasa dekat. Seluruh prajurit nampak siap di tempatnya masing-masing. Dan akhirnya, di luar gerbang istana, muncul sosok makhluk yang tinggi besar dengan kulit berwarna gelap, dengan rambut api yang menyala-nyala. Di belakangnya berjajar ratusan raksasa dengan tanduk di kepalanya. Tak lama kemudian, dengan penuh kesombongan, makhluk berambut api itu maju berdiri dengan gagah lalu berteriak lantang. Wahai Sang Ratu, aku datang untuk menjemput Mayang Kemuning. Lebih baik kau serahkan dia.
atau ku hancurkan istana ini. Terdengar suaranya menggema di depan gerbang istana. Wajah sang ratu nampak tegang lalu menjawab. Hai Buto Geni, lebih baik kau pergi dan bawa kembali bala tentaramu. Aku tak ingin jatuh korban di sini. Jawab sang ratu. Lagi pula, saat ini Mayang Kemuning telah mendapatkan jodohnya. Lebih baik kau pergi dan lupakan Mayang Kemuning. Sambung sang ratu. Mendengar hal itu, Buto Geni nampak sangat marah lalu berkata lantang. Kurang ajar, siapa yang berani merebut Mayang Kemuning dariku? Biar ku hancurkan dia. Matanya nampak melotot, rambut apinya semakin menyala-nyala. Semua yang ada di situ nampak terdiam, tak ada yang berani bersuara. Sang ratu nampak tegang, dia khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Karena Buto Geni terkenal sebagai makhluk yang sakti dan amat brutal. Sang ratu ingin menjawab, tapi aku langsung mendahulinya sambil melangkah maju ke depan. Aku calon pasangan Mayang Kemuning, ucapku dengan mantap. Semua yang ada di situ terkejut, dan Mayang Kemuning nampak yang paling kaget seolah tak percaya. Semua mata memandang ke arahku yang kini telah berdiri berhadap-hadapan tak jauh dari Buto Geni. Kamu, apa aku tersalah lihat? Hai Ratu, apa maksud semua ini? Kau ingin mempermainkanku? Teriak Buto Geni. Sang ratu nampak hendak menjawab, tapi diurungkan niatnya begitu melihat tanda dariku. Beliau paham maksudku. Memangnya kenapa? Kalau aku yang jadi pasangan Kemuning, aku jelas lebih tampan darimu. Setidaknya Mayang tak perlu khawatir terbakar bila ada di dekatku. Ucapku dengan nada meledek. Bocah tengik, jaga bicaramu manusia kerdil. Ku robek-robek mulutmu yang kotor itu. Teriak Buto Geni, lalu menyuruh salah satu anak buahnya maju. Sesosok raksasa maju mendekat ke arahku, langsung menghantamkan tangannya yang besar, ingin meremukkan tubuhku. Aku tenang tak bergeming. Ilmu pelindung raga sudah kupersiapkan sejak tadi. Raksasa itu terpental mundur. Berkali-kali makhluk itu mencoba menyerangku namun selalu sia-sia. Kemudian, menyusul beberapa raksasa ikut mendekat mencoba menyerangku secara bersamaan. Namun, hasilnya tetap sama. Buto Geni nampak sangat marah melihatnya. Makhluk berambut api itu langsung maju dengan bernafsu. Hawa panas terasa saat sosoknya mendekat. Dihantamkan tangannya ke arahku. Kekuatannya luar biasa. Aku terdorong mundur. Melihat hal itu dia makin brutal menyerang, dihantamkan tangannya yang panas bertubi-tubi. Diriku hanya mampu menghindar. Sangat terasa kekuatannya yang dahsyat. Benturan langsung akan berakibat fatal. Diriku makin terdesak. Perisai pelindung ragaku makin melemah. Aku tak bisa tinggal diam. Kusiapkan pukulan ilmu pemusnah dan kusongsong saat tangannya kembali menghantam. Dan dentuman pun terdengar. Kedua tanganku beradu dengan kepalan tangannya yang besar. Tapi pukulan ilmu pemusnahku ternyata tak berarti apa-apa bagi Buto Geni. Malah kulit tanganku terlihat melepuh terbakar. Rasanya sakit luar biasa dan kulihat dia mulai menyerang kembali. Aku hanya bisa berkelit. Tenagaku terasa berkurang drastis dan mulai terdesak hebat. Aku tak mungkin selalu menghindar. Lambat laun pasti akan terhantam. Lalu ada suara berbisik di telingaku. Engkau tak bisa melawannya dengan wujud manusia. Suara tanpa wujud terasa dekat sekali. Kulirik ke arah Mayang Kemuning. Dia tersenyum sambil mengangguk, rupanya bisikan itu berasal dari dirinya. Aku melompat menjauh, mataku terpejam hingga kemudian. Aku berteriak keras. Tubuhku perlahan berubah. Seluruh kulitku muncul sisik-sisik ular berwarna keemasan. Mataku merah menyala, lidahku menjulur panjang dengan ujungnya yang terbelah. Buto Geni nampak terkejut. Tapi tak menunggu lama, dirinya langsung merangsek maju dengan kedua tangannya diselimuti api yang panas. Aku yang kini berwujud siluman ular melompat menyambut serangannya. Kini, kekuatan kami nampak seimbang, tapi tak lama kemudian, Buto Geni nampak kewalahan. Dia mulai menjadi bulan-bulanan seranganku. Akhirnya Buto Geni melompat mundur, wajahnya nampak marah. Lalu terjadi sesuatu.
Perlahan sosok Buto Geni nampak membesar hingga menjulang tinggi seukuran gedung bertingkat. Aku dan semua yang ada di situ nampak terkejut. Kami semua terkesima melihat perubahan Buto Geni yang kini nampak menjulang tinggi. Lalu dia memanfaatkan situasi kami yang lengah, maju mendekat dan meraih Mayang Kemuning dalam genggamannya. Mayang Kemuning menjerit. Sesaat aku tersadar. Aku langsung melompat menyerang Buto Geni. Walaupun kini ukuran kami tak sebanding, aku tak peduli. Para prajurit kerajaan juga merangsek maju. Namun, bala tentara raksasa Buto Geni langsung bergerak menghalangi. Dan raksasa berambut api itu nampak akan pergi meninggalkan tempat ini. Sang Ratu dan Ki Loreng juga ikut menyerang. Namun, semuanya nampak sia-sia. Buto Geni terlalu tangguh. Dirinya tetap melangkah pergi dengan membawa mayang dalam genggamannya. Aku panik. Ada rasa khawatir, takut kehilangan, bercampur rasa marah. Tapi kemudian tiba-tiba saja pandanganku berubah gelap. Tubuh terasa mendidih, terutama 2 titik di bawah pusarku. Lalu terjadi sesuatu yang sangat dahsyat terjadi pada diriku. Secara perlahan, diriku berubah menjadi ular raksasa yang sangat besar dan panjang, memenuhi seluruh area itu. Dengan sisik-sisik emas mata merah menyala dan sepasang tanduk di kepalaku, semua yang ada di situ serentak berhenti. Semua pasang mata menatap dengan takjub. Itu ilmu Nogo Sejagat, ilmu andalan naga Kanaka. Anak ini rupanya telah mewarisi seluruh kemampuan sang naga. Luar biasa, ucap sang ratu terkesima. Sosok Buto Geni yang sangat besar, tidak ada apa-apanya dibanding ukuranku saat ini. Dia nampak terkejut sekali. Sementara mataku merah menyala menatapnya penuh amarah. Bala tentaraku, cepat serbu dan habisi ular raksasa itu. Perintah Buto Geni pada seluruh pasukannya. Nampaknya dia ingin mengalihkan perhatian agar bisa pergi dari tempat ini. Bala tentara raksasa serentak maju ke arahku, tapi percuma. Sekejap saja, mereka hancur tergilas tubuhku yang sangat besar, bagaikan kumpulan kerikil terlindas kereta malam. Betapa terkejutnya Buto Geni melihat itu. Tapi nampaknya dirinya sadar kalau situasi tidak menguntungkan baginya. Kemudian dengan cepat dia ambil ancang-ancang untuk pergi, tapi semua sudah terlambat. Sebentar saja, tubuh raksasa Buto Geni sudah ada dalam lilitanku. Dirinya meronta, memukul, tapi semua tak berarti. Lilitanku malah semakin kuat. Mayang Kemuning lepas dari genggamannya, yang langsung disambut Ibu Ratu yang sudah siap terjaga. Semua yang ada di situ menyingkir, tak ada lagi yang berani mendekat, dan akhirnya terjadi sesuatu yang luar biasa sekaligus mengerikan. Secara perlahan, kulahap tubuh raksasa Buto Geni dari atas kepala sampai kaki. Masuk semua tertelan mulutku yang menganga lebar. Semua yang ada di situ nampak terdiam tak bergerak, tanpa suara. Akhirnya seluruh tubuh Buto Geni masuk tertelan ke dalam mulutku. Disusul raunganku menggema ke seluruh penjuru, lalu hening. Di tengah arena, aku yang berwujud ular raksasa yang maha besar masih menatap tajam menguasai area itu. Tak ada yang berani bergerak. Tapi perlahan, tubuhku kembali berubah wujud menjadi manusia. Namun, tetap tak ada yang berani mendekat. Tubuhku terasa lemah, energiku habis terkuras. Namun, aku berusaha untuk tetap berdiri di atas kedua kakiku. Tapi itu tak berlangsung lama. Diriku kemudian ambruk lemah tak berdaya di tengah-tengah arena. Mayang Kemuning menjerit. Samar-samar kulihat dia berlari menghampiriku. Aku sudah tak ingat apa-apa lagi. Semuanya gelap. Aku seperti berada melayang di ruang gelap yang maha luas tak berujung. Tanpa arah, aku pasrah. Aku merasa aku telah mati. Mataku terpejam. Selang beberapa lama, ku dengar sayup-sayup suara yang merdu dan lembut memanggil-manggil namaku. Perlahan ku buka mata. Kulihat Mayang Kemuning duduk di sampingku, matanya basah oleh air mata. Ternyata kini aku terbaring dalam kamar istana. Mayang terlihat senang melihatku sadar kembali. Yuda, syukurlah engkau telah sadar kembali. Dirimu pingsan berhari-hari. Aku sangat khawatir. Ucap Mayang tersenyum sambil menghapus air matanya. Terima kasih engkau telah menyelamatkanku. Seluruh negeri sangat khawatir dengan keselamatanmu. Sambung Mayang lagi.
sambil menciumi jemariku. Aku tersenyum. Suaranya yang lembut dan merdu terasa sangat menenangkan. Kemudian hadir sang ratu, berdiri di samping Mayang, lalu berkata, Pangeran, kuucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Mayang dan negeri ini dari Buto Geni. Kami semua berhutang budi padamu. ucap sang ratu. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Bagaimana aku bisa menjelma seperti itu? Tanyaku pelan pada sang ratu. Itu adalah ilmu Nogo Sejagat, ilmu andalan dari naga Kanaka. Belum ada yang mampu menandinginya di seantero alam gaib ini. Engkau memang kesatria tanpa tanding. Tak salah aku memilihmu untuk mendampingi putriku. Sambung sang ratu lagi. Keesokan harinya, diriku telah pulih. Mayang mengajakku kembali berjalan berkeliling negeri. Kami duduk di sebuah pohon yang rindang. Suasananya terasa damai. Lalu Mayang memulai pembicaraan. Yuda, apakah engkau telah ambil keputusan untuk perjodohan kita? Tanya Mayang dengan serius. Aku terdiam. Jujur saja, dalam hatiku kini telah tumbuh benih cinta. Namun, kodrat kami yang berbeda membuatku kesulitan untuk mengambil keputusan. Mayang nampaknya paham apa yang ada dalam benakku. Lalu, gadis itu berucap, Aku mau melakukan apapun agar bisa bersanding denganmu, Yuda. Apapun. ujar Mayang. Terlihat kesungguhan dari pancaran matanya. Disusul air mata yang menetes. Diriku menjadi luluh melihat ketulusan hatinya. Lagi pula, tak dapat kupungkiri, kini di hatiku telah tumbuh rasa sayang dan tak ingin kehilangan dirinya. Tapi, aku juga tak mungkin meninggalkan duniaku saat ini. Terlintas wajah kawan-kawan dan orang-orang yang selama ini mengisi kehidupanku. Aku bimbang, tapi aku harus ambil keputusan. Baiklah, tapi bukan sekarang. Masih banyak urusan dan tanggung jawab yang harus aku selesaikan. Dan tak mungkin ku tinggalkan begitu saja. Jawabku sambil menatap matanya. Mayang Kemuning melompat kegirangan mendengar ucapanku. Digenggamnya tanganku erat-erat sambil tersenyum bahagia. Sampai kapanpun, aku akan setia menunggumu, Yuda. Karena hatiku telah aku berikan hanya padamu. Ucap Mayang terlihat menangis bahagia. Saat itu juga, kami kembali ke istana menemui sang ratu. Lalu kami berdua menghadap memberitahukan kesepakatan antara diriku dan Mayang. Sang ratu mengangguk-angguk perlahan, lalu kemudian dia berucap, Baiklah, kalau memang itu sudah menjadi keputusan kalian, aku ikut senang. Tapi kalau boleh aku minta, aku ingin kau bisa menikahi Mayang tepat di usiamu yang ke-40 tahun. Aku tak mau putriku menunggu terlalu lama. Dan selama itu, engkau tak boleh menikah atau menggauli wanita lain. Bagaimana? Kau sanggup? tanya sang ratu padaku. Aku tak langsung menjawab, tapi akhirnya aku sanggupi syarat yang lumayan memberatkan itu. Yang penting, aku bisa kembali pada semua kawan-kawanku dan mereka semua bisa pulang dengan selamat. Dan satu lagi, untuk merayakannya, aku akan mengadakan pesta besar untuk seluruh rakyatku, agar mereka tahu bahwa Mayang sudah memiliki pasangan. Ucap sang ratu. Keesokan harinya digelarlah pesta besar merayakan perjodohanku dengan Mayang. Seluruh rakyat wilayah itu nampak bersuka cita, ikut berbahagia bersama junjungan mereka. Dan ketika semuanya usai, aku berpamitan pada Mayang dan Ratu. Mayang menggenggam erat tanganku seolah berat melepas kepergianku. Yuda, jaga dirimu baik-baik. Aku akan setia menunggumu di sini. Bawalah ini, agar aku selalu bisa ada di dekatmu. Ucap Mayang sambil memberikan sekuntum bunga melati dalam genggamanku. Kau tinggal ucapkan namaku, aku akan hadir di sisimu. Ucap Mayang sambil tersenyum. Pangeran, kau bisa kapanpun datang ke sini. Cukup pejamkan mata, engkau bisa langsung hadir di sini. Bawalah ini sebagai cenderamata dari kerajaanku. Saat kau butuh, cukup panggil nama Ki Loreng. Karena dia kini menghuni batu cincin itu dan kutugaskan untuk menjagamu. Ucap sang ratu kemudian sambil menyerahkan sebuah cincin bertahtakan batu berwarna merah. Sekarang pejamkan matamu, Yuda.
Ucap Mayang pelan, tangannya masih erat menggenggam jemariku. Lalu ku pejamkan mata. Sesaat kemudian terasa segalanya berubah. Ada hawa dingin terasa di sekelilingku. Ku buka mata. Ajaib, aku kini kembali berada di depan api unggun. Kulihat sekelilingku masih gelap gulita. Di genggamanku ada sekuntum bunga melati dan cincin berbatu merah. Lalu, tiba-tiba, Idrus muncul dari dalam tenda. Yud, aku mules nih. Mau buang air. Anterin dong. Pinta Idrus kepadaku. Aku melongo tak segera menjawab. Spontan kuambil sepotong kayu dan kulemparkan kepadanya. Aduh, apaan sih? Kalau nggak mau ya udah, nggak usah lempar-lempar segala. Idrus ngomel menuju semak-semak sambil memegangi pantatnya. Aku tertegun, padahal sepertinya aku pergi berhari-hari. Tapi, ternyata aku tak pernah sedetik pun beranjak dari sini. Subhanallah, maha besar kuasa-Mu ya Allah. Ucapku langsung masuk ke dalam tenda dan langsung terlelap. Selesai.